Halo, anak-anak yang baik, apa kabar? Jumpa lagi dengan Pak Agung dalam pembelajaran matematika. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas soal matematika PTS genap pada bagian yang pertama. Pada video bagian yang pertama, kita sudah membahas nomor 1 sampai dengan 15. Mari kita lanjutkan untuk nomor 16. Nomor 16 ini kita akan menentukan besarnya salah satu unsur dalam diagram lingkaran. Contoh, diagram lingkaran di samping ini menggambarkan banyaknya penduduk beserta mata pencahariannya di suatu kabupaten. Jika banyaknya pedagang 350.000, berapakah banyaknya petani? Mari kita bahas. Kita hitung dulu besar sudut pusatnya. Untuk petani, itu karena setengah lingkaran berarti 180 derajat. Pedagang 180 dikurangi 30, berarti 150 derajat. Mari kita bandingkan. Petani dibanding pedagang itu 180 dibagi 150. Padahal banyaknya pedagang 350.000. Kita sederhanakan, 180 dibagi 150 itu 6/5. Dengan demikian, banyaknya petani 6/5 kali 350.000 sama dengan 420.000. Nomor 17. Menentukan frekuensi harapan suatu percobaan apabila sebuah mata uang logam dilempar N kali. Contoh, sebuah mata uang logam dilempar 100 kali. Berapakah frekuensi harapan munculnya angka? Mari kita bahas. Jika sebuah mata uang logam dilempar, maka ruang sampelnya adalah S, yakni angka gambar. Jadi kalau sebuah mata uang dilempar itu kemungkinan keluarnya adalah kalau tidak angka gambar. Dengan demikian peluang munculnya angka adalah 1/2. Sedangkan frekuensi harapan munculnya angka itu peluang dikalikan banyaknya percobaan. Berarti setengah kali 100 sama dengan 50. Soal nomor 18. Menentukan persamaan garis lurus yang melalui suatu titik dan tegak lurus dengan garis yang melalui dua titik. Contohnya, tentukan persamaan garis yang melalui titik P 3,7 serta tegak lurus garis AB, di mana koordinat A itu 4,5 dan B 0,7. Mari kita bahas. Kita hitung dulu gradien AB. Gradien AB itu YB dikurangi YA dibagi XB dikurangi XA. Berarti sama dengan 7 dikurangi 5 dibagi 0 dikurangi 4. 2 dibagi negatif 4, kalau kita sederhanakan negatif setengah. Berhubung garis yang melalui P itu tegak lurus garis AB, maka gradien garis AB, kalau kita kalikan gradien garis yang melalui P, hasilnya negatif 1. Padahal gradien garis AB tadi negatif setengah. Maka gradien garis yang melalui titik P nanti sama dengan 2. 2 itu didapatkan dari negatif 1 dibagi negatif setengah. Persamaan garis yang melalui titik P 3,7 bergradien 2 adalah Y dikurangi 7 sama dengan 2 kali X dikurangi 3. Berarti Y dikurangi 7 sama dengan 2X dikurangi 6. Kalau kita sederhanakan, Y sama dengan 2X ditambah 1. Soal nomor 19, kita akan menyelesaikan operasi bentuk akar. Contoh, sederhanakan.
akar 10 kali akar 20 ditambah 5 akar 32 dikurangi akar 128. Mari kita bahas. Akar 10 kali akar 20 ditambah 5 akar 32 dikurangi akar 128. Akar 10 kali akar 20 itu akar 200. Kemudian ditambah akar 32 dikurangi akar 128. Akar 200 kita sederhanakan menjadi akar 100 kali 2. 32 itu kita ubah 16 kali 2. Sedangkan 128 kita ubah menjadi 64 kali 2. Kita sederhanakan. Akar 100 itu 10. Kemudian akar 16 itu 4. 4 kali 5 itu 20. Akar 64 itu 8. Dengan demikian, 10 ditambah 20 itu 30, dikurangi 2. Hasilnya adalah 22 akar 2. Soal yang ke-20. Menentukan nilai diskriminan dari suatu persamaan kuadrat. Contoh, tentukan besarnya diskriminan dari 3x kuadrat ditambah 4x dikurangi 2 sama dengan 0. Pembahasan. Ini rumus diskriminan. B kuadrat dikurangi 4AC. Dengan demikian, soal di atas diskriminannya adalah 4 kuadrat dikurangi 4 kali 3 kali negatif 2. 4 kuadrat itu 16. Negatif 4 kali 3 kali negatif 2 itu 24. 16 tambah 24 itu sama dengan 40. Soal nomor 21. Menentukan nilai data agar dapat mencapai rata-rata tertentu. Maksudnya demikian. Ini contohnya. Nilai 5 kali ulangan Andi adalah 63, 66, 40, 70, dan 68. Agar nilai rata-rata Andi menjadi 65, berapakah nilai ulangan Andi yang ke-6 seharusnya? Mari kita bahas. Yang namanya rata-rata itu jumlah nilai dibagi banyaknya nilai. Rata-ratanya dikehendaki 65. Padahal jumlah nilainya 63 tambah 66 tambah 40 tambah 70 tambah 68 ditambah X. Nah, ini yang kita cari X-nya ini. Dibagi 6. Kita kalikan silang. 6 kali 65 itu 390. Sama dengan jumlahnya ini 307 ditambah X. Dengan demikian, X sama dengan 390 dikurangi 307, yaitu sama dengan 83. Nomor 22. Mengamati suatu tabel untuk menentukan peluang suatu kejadian. Maksudnya demikian. Diketahui tabel hobi anak di samping ini. Jika dipilih seorang anak secara acak, berapa peluang yang terpilih berhobi olahraga? Olahraganya itu ada 8. Seluruhnya jumlahnya 50. Berarti peluang yang berhobi olahraga adalah yang gemar berolahraga dibagi jumlah anak. 8 dibagi 50. Kalau kita sederhanakan, itu sama dengan 0,16. Contoh nomor 23. Menentukan luas kerucut. Contoh. Diketahui sebuah kerucut dengan jari-jari alas 7, tingginya 24. Berapakah luas permukaannya? Ini tingginya, ini jari-jari, ini S. S itu garis pelukis. Mari kita bahas. Kita hitung dulu S pakai Pitagoras. S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Berarti 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. 49 ditambah 576.
sama dengan 625, S sama dengan akar 625 yaitu 25. Luas permukaan kerucut itu PR kuadrat ditambah PRS. Berarti 22/7 kali 7 kali 7 ditambah 22/7 kali 7 kali 25. Hasilnya 154 ditambah 550 sama dengan 704 cm persegi. Kita bahas soal ke-24. Menentukan harga penjualan suatu barang jika diketahui harga beli dan untungnya. Contoh, sebuah mobil dibeli 60 juta. Kita menghendaki untung 20%. Berapa harga jualnya? Mari kita bahas. Kita hitung dulu untungnya. 20% itu 20/100 kali 60 juta. Hasilnya 12 juta. Dengan demikian harga jualnya 60 juta ditambah 12 juta, yaitu 72 juta. Soal yang nomor 25. Menentukan luas sebuah taman yang diketahui denahnya. Contoh, diketahui denah sebuah taman dengan skala 1/400. Berapa luas taman yang sebenarnya? Nah, ini denahnya. Dalam denah, panjangnya 6 cm, lebarnya 2 cm. Mari kita bahas. Panjang taman sebenarnya. Panjang taman sebenarnya itu panjang pada gambar dibagi skala. Sama dengan 2400 cm, atau kalau kita jadikan meter, 24 meter. Lebarnya 2 cm dibagi 1/400, itu 800 cm sama dengan 8 meter. Luasnya sama dengan panjang kali lebar, 24 kali 8, itu 192 meter persegi. Soal nomor 26. Menentukan garis istimewa yang terdapat di suatu segitiga. Contoh, segitiga ABC siku-siku di B. Berapakah panjang BD, BC, dan AB? Mari kita bahas. Kita mulai BD terlebih dahulu. BD kuadrat itu sama dengan DA kali DC. Berarti 9 kali 16, 144. Berarti BD itu akar 144, yaitu 12. Kemudian BC kuadrat. BC kuadrat itu sama dengan CD dikalikan CA. Berarti 16 dikalikan 25, 400. BC akar 400, yaitu 20. Sedangkan panjang AB kuadrat itu AD dikalikan AC. Berarti 9 dikalikan 25, yaitu sama dengan 225. AB akar 225 sama dengan 15 cm. Soal nomor 27. Menentukan luas juring yang diketahui sudut pusatnya. Contoh, berapakah luas juring AOB gambar di samping ini? Ini sudut pusatnya 120 derajat, jari-jarinya 21. Mari kita bahas. Luas juring itu sama dengan sudut pusat dibagi 360 dikalikan luas lingkaran atau PR kuadrat. 120 dibagi 360 itu sepertiga. Pi 22/7, jari-jarinya 21, berarti 21 kali 21. Seandainya kita hitung, hasilnya 462 cm persegi. Nomor 28. Menghitung nilai pangkat pecahan. Contoh, berapakah nilai dari 27 pangkat 2/3? Kita jawab. 27 kita ubah menjadi 3 pangkat 3.
Selanjutnya pangkatnya kita kalikan. 3 kali 2 per 3, ini 3-nya bisa hilang, tinggal 2 saja. 3 pangkat 2 itu 9. Nomor 29. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas. Contoh, sebuah lantai berbentuk persegi panjang dengan ukuran 6 kali 4 meter. Lantai tersebut akan dikeramik dengan biaya 70.000 per meter persegi. Berapa biaya yang dibutuhkan? Mari kita jawab. Luas lantainya terlebih dahulu. Panjang kali lebar, 6 kali 4, 24 meter persegi. Biayanya 24 dikalikan 70.000. Hasilnya 168.000. Nomor 30. Menentukan min atau rata-rata gabungan dari beberapa data. Contoh, siswa kelas 9A itu 30. Yang putra 10, yang putri 20. Jika nilai rata-rata siswa putra 80 dan nilai rata-rata siswa putri 60, berapa nilai rata-rata kelas tersebut? Rata-rata kelas atau rata-rata gabungan itu rata-rata pertama dikalikan banyaknya pertama, ditambah rata-rata kedua dikalikan banyaknya kedua, dibagi banyaknya pertama ditambah banyaknya yang kedua. Berarti 80 kali 10 ditambah 60 kali 20 dibagi 10 tambah 20. 800 ditambah 1200 dibagi 30. 2000 dibagi 30 hasilnya 66,67. Soal nomor 31. Menghitung laba jika diketahui tara harga beli dan harga jual. Contoh, sekarung beras bertuliskan bruto itu berat kotor 50 kg. Tara itu bungkusnya 4%. Harganya satu karung itu 500.000. Jika beras tersebut dijual eceran seharga 12.000 per kilogram, berapakah labanya? Mari kita bahas. Kita hitung dulu neto. Neto itu berat bersih, ya. Taranya 4%. 4% 4/100 kali 50 kilo. 4 kali 50 itu 200 dibagi 100 itu 2 kilo. Sehingga berat bersihnya 50 dikurangi 2, 48 kg. Harga jualnya 48 dikalikan 12.000. Hasilnya 576.000. Berarti keuntungannya adalah 576 dikurangi 500, yaitu 76.000 rupiah. Soal nomor 32. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan SPLDV, sistem persamaan linier dua variabel. Contoh, 4 buku dan 5 penggaris harganya 22.000. 3 buku dan 2 penggaris harganya 13.000. Yang ingin kita cari, berapakah harga 2 buku dan 3 penggaris? Kita bahas. Buku kita misalkan X, penggaris kita misalkan Y. 4X tambah 5Y 22.000, 3X tambah 2Y 13.000. Kita samakan Y-nya. Yang atas dikalikan 2, yang bawah dikalikan 5. Sehingga hasilnya 8X tambah 10Y sama dengan 44.000. Yang bawah 15X tambah 10Y sama dengan 65.000. Kita kurangi. 8 dikurangi 15 itu negatif 7. 10 dikurangi 10 itu habis. 44.000 dikurangi 65.000 itu negatif 21.000. Berarti X sama dengan
negatif 21.000 dibagi negatif 7. Hasilnya adalah 3.000. Berhubung X-nya sama dengan 3.000, padahal tadi 4X tambah 5Y itu 22.000. Kita ganti, X-nya diganti 3.000. 4 kali 3.000 itu 12.000. 12.000 ditambah 5Y 22.000. 12Y kita pindah ke kanan. 22.000 dikurangi 12.000 itu 10.000. 10.000 dibagi 5 itu 2.000. Dengan demikian, 2X ditambah 3Y itu 2 kali 3.000 ditambah 3 kali 2.000. Hasilnya 12.000. Jadi, harga 2 buku dan 3 penggaris adalah Rp12.000. Contoh soal nomor 33. Menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan skor yang diperoleh seorang siswa dalam ujian dengan aturan penilaian tertentu. Maksudnya demikian. Dicontohkan, dalam suatu ujian, jawaban benar itu diberi skor 5. Salah dinilai negatif 2, dan bila tidak dijawab, diskor 0. Dari 40 soal, Rudi menjawab 35 soal. Tetapi dia salah 10. Berapa skornya? Kita bahas. Banyaknya soal 40. Yang dijawab 35. Berarti yang tidak dijawab ada 5. Dia salah 10. Berarti yang benar 35 dikurangi 10 yaitu 25. Kita hitung skornya. Yang benar 25 kali 5. Yang salah 10 kali negatif 2. Yang tidak dijawab 5 kali 0. 125 dikurangi 20 ditambah 0. Hasilnya 105. Soal nomor 34. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume bangun ruang sisi lengkung. Contoh, sebuah tabung volumenya 5 liter. Berapakah volumenya bila jari-jari alasnya diperbesar 2 kali lipat, tingginya 3 kali lipat? Kita bahas. Volume tabung semula itu rumusnya Pi R kuadrat T, yaitu 5 liter. Berarti volume tabung yang baru Pi kali 2R karena 2 kali lipat. 2R kuadrat ditambah 3T karena tingginya 3 kali lipat. 2 dikuadratkan itu 4, dikalikan 3 hasilnya 12. Berarti 12 Pi R kuadrat T. Padahal tadi Pi R kuadrat T itu 5. Berarti 12 kali 5, yaitu 60 liter. Soal yang ke-35, yaitu soal yang terakhir untuk latihan kali ini. Menentukan besarnya translasi jika diketahui titik awal dan bayangan titik hasil translasi. Contoh, titik A 3,5 bila ditranslasi AB menjadi 7,12. Berapakah 4A ditambah 6B? Mari kita bahas. 35 ini titik semula ditambah AB ini translasinya sama dengan 712. 712 itu hasilnya ini. Dengan demikian AB itu sama dengan 712 dikurangi 35. Sama dengan 47. Dari sini kita tahu A sama dengan 4, B sama dengan 7. Dengan demikian, 4A ditambah 6B sama dengan 4 kali 4 itu 16, 6 kali 7 itu 42, kalau kita jumlahkan hasilnya 58. Demikian untuk pembahasan bagian yang kedua. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak di dalam menghadapi PTS. Selamat belajar, tetap semangat, jangan lupa
jaga kesehatan. Terima kasih.